Pernahkah kita berpikir bagaimana dunia yang luas tiba-tiba dipetakan, dijajah, dan dibagi-bagi seperti kue oleh segelintir bangsa? Siapa yang memulai? Dan mengapa penjajahan seolah menjadi kebanggaan dalam sejarah sebagian bangsa? Kita tak hanya akan menyusuri awal mula koloni, tapi juga mencoba mengungkap sisi gelap dari peta dunia yang kita lihat hari ini. Inilah awal dari kolonialisme dan perebutan dunia. Abad ke-15 adalah era di mana dunia dibuka bukan dengan damai, tapi dengan layar, kapal, dan meriam. Bangsa Portugal dan Spanyol adalah pelopor didorong oleh 3 hal: gold, glory, gospel, emas untuk kekayaan, kemasyhuran untuk bangsa, dan Injil untuk mengkristenkan dunia. Maka dimulailah era penjelajahan besar, Age of Exploration. Henry the Navigator membuka jalur ke Afrika. Columbus terseret, tapi malah menemukan benua baru. Tapi yang mereka temukan sebenarnya adalah tanah orang lain, tanah yang sudah berpenghuni, berperadaban. Tapi tetap saja mereka beri nama baru. Mereka tidak datang sebagai tamu, tapi sebagai pemilik yang baru. Banyak buku menyebutkan kolonialisme bermula dari perdagangan, tapi mari kita jujur, perdagangan tidak butuh senapan dan armada perang. Yang dicari para kolonialis bukan sekedar rempah, tapi kendali atas sumber daya itu. Dan dari kendali itu, mereka mencetak kekayaan yang mustahil dibayangkan. VOC misalnya, bukan sekedar perusahaan, ia punya tentara, senjata, hingga hak untuk membunuh dan membuat perjanjian. Bayangkan sebuah korporasi bisa menjajah negeri dan itu terjadi di Nusantara. Jadi kolonialisme bukan sekedar eksplorasi atau penyebaran agama saja. Ini adalah manifestasi dari kerasukan manusia yang dibungkus doktrin moral dan misi suci. Setelah Portugal dan Spanyol, datanglah Inggris, Belanda, Prancis. Bumi pun jadi seperti papan catur, dibagi, direbut, ditukar, bahkan dijual. Di Afrika, pertemuan Berlin 1884 adalah bukti betapa dunia ini dijadikan proyek kapital. Benua itu dibagi oleh bangsa Eropa tanpa mengundang satupun orang Afrika. Dan di Asia, kekuatan kolonial saling sikut. Inggris ambil India, Belanda kuasai Hindia Timur, Perancis rebut Indochina, sementara Jepang yang belajar cepat mulai mencicipi gaya kolonial juga. Dunia berubah, tapi bukan karena kemajuan, melainkan karena kekuatan. Yang kuat menulis sejarah, yang lemah hanya menjadi catatan kaki kalau beruntung. Kolonialisme menciptakan dunia modern dengan luka abadi. Ia membuat batas negara, memecah suku, mengadu etnis, dan menciptakan kasta sosial berdasarkan warna kulit. Bahasa mereka menjadi bahasa resmi, hukum mereka menjadi hukum negara, dan budaya kita dianggap kuno, primitif, dan harus ditinggalkan. Di balik pencapaian teknologi dan sistem pemerintahan yang diwariskan, ada jutaan nyawa melayang, ada budaya yang musnah, ada jiwa bangsa yang diinjak-injak. Dan sisa-sisa itu masih kita rasakan hari ini. Dari sistem pendidikan hingga cara pandang kita terhadap diri sendiri. Dunia hari ini adalah warisan dari abad-abad penjajahan. Tapi kita punya pilihan, mau terus mewarisi luka atau belajar dan membangun masa depan.
Sejarah bukan untuk dibenci, tapi untuk dipahami, agar kita tahu kapan harus menolak, kapan harus berdiri tegak untuk menyusun arah kita sendiri. Jadi jika para penjajah dulu bisa menaklukkan dunia hanya dengan kapal dan tekad, apakah kita yang hidup di era digital ini tidak mampu merebut kembali martabat bangsa? Kolonialisme fisik mungkin sudah berakhir, tapi kolonialisme pikiran masih terus hidup. Dan tugas kita adalah membunuhnya pelan-pelan lewat ilmu, keberanian, dan keteguhan hati.